senang sekali saya hari ini Ainun Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial kali ini mengenai persiapan bayi baru lahir yang optimal. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Yeni Purnama, SPAK MKes Mars MH. Beliau adalah dokter spesialis anak, konsultan dari Rumah Sakit Hermina Podomoro. Kita sapa dulu Dr. Yeni yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Yeni, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat semuanya kita, mudah-mudahan Alhamdulillah. di Amin, era amin. pandemi ini diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah, gitu ya dok ya. Dokter, aku juga berharap kita semua selalu sehat, terhindar dari bahaya apapun, termasuk Baik, karena ya. ini di tengah pandemi COVID-19. Baik, Mbak Mudah-mudahan Rini. ini cepat usai gitu ya dok ya. Alhamdulillah, Amin. semoga Tuhan selalu melindungi kita. Amin, amin, amin. Dokter, hari ini kita mau bahas seputar persiapan gitu ya. Persiapan bayi baru lahir yang optimal. Nah ini tentunya nih penting sekali nih informasinya dokter, ilmu ini untuk bagi katakanlah calon ibu di luar sana atau ibu hamil itu sendiri dan juga pasangannya. Otomatis ini suami ya dok ya, atau keluarga besar deh gitu. Nah dokter, kalau bicara tentang persiapan, sebetulnya kapan sih bisa dibilang persiapan ini tuh perlu dilakukan? Begitu ya, karena kan jangan sampai ada istilah saya terlambat tahu begitu ya, terus kemudian dampaknya itu ada penyesalan lah di orang tua tersebut, karena ini kan menyangkut perkembangan atau ya pertumbuhan dari putra putri mereka juga gitu ya dok ya. Baik, Persiapan. terima kasih ya Mbak Rini. Sebetulnya kalau kita bicara persiapan, maka bayi itu akan dikandung oleh seorang ibu ya. Jadi kalau kita bicara persiapan, maka persiapan itu sebetulnya mulai dari remaja sebetulnya. Di dalam ketentuan IDAI, salah satu yang dianjurkan adalah bagaimana seorang ibu itu tidak anemia. Karena kalau anemia maka nanti akan menyebabkan anak juga anemia asupan. Termasuk mungkin nanti asam folat, itu semua terpenuhi ketika sejak remaja. Kalau di IDAI dinyatakan bahwasanya pemberian zat besi itu diberikan pada anak 12 sampai 18 tahun itu diberikan antara 60 mg per hari selama 3 bulan. Tujuannya untuk mengurangi anemia tersebut, itu salah satunya. Nah, diharapkan dengan ibu yang sudah siap mengandung bayi, maka diharapkan bayi tersebut akan menjadi baik. Di samping itu ibu juga harus menyiapkan pengetahuan tentang bagaimana merawat bayi. Nah, kalau kita bicara persiapan, tentunya persiapan tidak hanya ketika dia hamil, tapi juga ketika sebelum hamil. Termasuk dalamnya ketika dia sudah hamil. Jadi ibu harus mengonsumsi suatu makanan, vitamin yang kira-kira dipersiapkan untuk bayinya. Karena begitu seorang hamil itu kan pasti dia memberikan makan untuk 2 orang. Ya, satu untuk bayinya dan satu lagi untuk ibunya. Nah, padahal ini bayi ini pasti siapa sih orang tua yang tidak suka dengan bayi, pasti menginginkan bayinya sehat. Itu kira-kira Mbak Rini. Itu yang diharapkan begitu ya dok ya. Jadi bahkan tadi dari remaja putri sekalipun gitu ya dok ya. Jadi mungkin gini ya dok ya, karena kan melihat zaman sekarang gitu anak-anak pola makannya juga yang kurang sehat lah ya, mungkin terlalu banyak konsumsi junk food atau mungkin kurang serat begitu ya dok ya, sehingga tadi ancaman-ancaman seperti anemia atau defisiensi zat besi itu ternyata sangat berpengaruh nanti ketika dia sudah hamil begitu ya dok ya, atau mempersiapkan kehamilan itu sendiri, sehingga perlu garis bawahi sejak muda sekali bahkan. Betul Mbak Rini. Jadi kalau kita bicara tentang persiapan ya tentunya seperti kita mau ujian misalkan, kita kan persiapkan nggak mungkin saat itu, tapi harus belakang. Jadi persiapan dilakukan kepada ibu-ibu, calon-calon ibu ini sangat penting. Mungkin sebetulnya pemerintah kita sudah memberikan suatu panduan di buku KIA itu Mbak Rini. Ada buku KIA itu di situ udah lengkap. Jadi bagaimana ketika seorang hamil, bagaimana ketika seorang ibu sudah mulai punya anak, mulai dari imunisasinya, pemberian ASI, kemudian makanan pendamping ASI sudah dilengkapkan oleh pemerintah sebetulnya. Hanya memang mohon maaf mungkin
kita kadang-kadang kurang ibu-ibu Kurang ini aware tadi ya. kurang mengerti pengetahuan juga, kurang atau paham juga. kurang ada kesempatan untuk membaca Iya. buku KIA tersebut. Padahal di buku KIA itu sangat lengkap, Mbak. Jadi mulai misalkan seorang bayi yang usia 3 bulan harusnya bisa apa tuh dilihat dari perkembangannya. Terus harusnya pertumbuhannya sudah sampai mana sih? Nah, itu nanti ada grafik pertumbuhan di situ. Nah, itu sangat penting karena jangan sampai nanti bayi-bayi tersebut di bawah garis merah. Nah, itu nanti kan ujung-ujungnya seperti Mbak Dini katakan tadi, jadi stunting anaknya. Oh iya, jadi Padahal stunting itu adalah ancaman yang luar biasa. Biasanya kalau anak sudah stunting, Mbak, itu berarti kan kurang gizi yang sudah lama. Ya. malnutrisi Malnutrisi yang lama, jangka panjang, sehingga mungkin nanti sudah disinggung sama Mbak Rini bahwasanya 1000 hari pertama kehamilan sangat penting. Kenapa? Karena pada 2 tahun pertama inilah terutama pertumbuhan otak, ya, pertumbuhan kognisi anak itu sangat dibentuk pada 2 tahun pertama ini, pada awal konsepsi sampai 2 tahun pertama ini. Jadi 1000 hari pertama tuh dari kehamilan itu Kehamilan, sendiri awal dan konsepsi sampai plus 2 tahun 2 tahun, anaknya ya, ini gitu ya, Dok, betul ya. Kenapa ada istilah tadi 1000 hari pertama kehidupan, atau bahkan ada yang lebih lama lagi 2000 hari pertama kehidupan gitu ya, Dok ya. Karena memang tadi ternyata ada golden period ya, Dok ya. Oke lah 2 tahun, atau ada yang bilang 5 tahun pertama kehidupan anak gitu. Itu harus pemenuhan asa asi asuh ya, Dok ya, yang perlu betul-betul optimal karena kan ingin menciptakan generasi masa depan yang tentunya jauh lebih cemerlang gitu kan. Memang kalau kita bicara tumbuh kembang, ketiga tadi tidak bisa dilepaskan, Mbak. Memberikan pengasuhan, mengasah anaknya, mengasihi anak itu adalah salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari suatu tumbuh dan kembang anak. Ya, kira-kira gitu. Jadi harus betul-betul bersinergi itu semua gitu ya, Dok. Betul. Jadi kalau dan mungkin kita hanya misalkan memberikan makan anak tersebut saja. Tapi tanpa kita mengasihi anak tersebut, stimulusnya apa juga ya? memberi kasih sayang atau tidak mungkin. Mungkin kita tidak menyekolahkan anak tersebut, tidak mungkin, karena seorang yang dibilang dia tumbuh kembang optimal, maka dia bisa mengikuti pola kehidupan saat ini. Misalkan pada anak yang mungkin sekarang Mbak pernah dengar ada generasi X, Y, Z, Alpha dan sebagainya itu. Biasanya kalau anak-anak yang tumbuh kembangnya optimal, maka dia akan mampu mengikuti zamannya tersebut. Mudah beradaptasi gitu ya. Jadi setiap tantangan. Jadi mudah menyerap informasi, kemudian mudah menyerap menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kalau misalkan tumbuh kembang anak ini nggak bagus, dengan 3 tadi asa-asi asuh itu tidak terpenuhi, maka biasanya anaknya jadi pendiam, jadi menarik diri, itu tentunya akan menjadi tidak baik untuk anak tersebut ya. Psikisnya juga gitu ya, Dok. Betul ya. Tapi berarti tadi sempat mention tentang bahaya stunting gitu ya, Dok ya. Jadi makanya pentingnya pemenuhan nutrisi, zat gizi, katakanlah yang makro mikronutriennya itu perlu terpenuhi dengan baik setiap harinya, gitu ya, Dok ya. Apabila katakanlah ini kan tadi lebih ke pertumbuhan ya, physically gitu ya, Dok ya. Tadi kalau yang untuk mentally segala macam, artinya kita perlu memperhatikan apa juga sih, Dok, selain bahaya stunting gitu ya, Dok ya, yang kemudian jadi ancaman, sehingga penting sekali persiapan ini nih sejak bahkan remaja putri ataupun remaja putra juga harus menjaga juga kan kesehatan reproduksinya juga gitu. Betul, Mbak. Jadi seperti tadi dikatakan bahwasanya ketika kita menyiapkan bayi, maka kita menyiapkan calon ibu dan calon ayah. Betul. Ya. Jadi sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan, misalkan ada persyaratan seorang ibu usianya berapa boleh menikah, seorang ayah berapa menikah, itu berhubungan dengan mental si orang tersebut. Terus kemudian kemampuan dia menganalisa, kalau saya punya anak kira-kira apa yang harus saya lakukan, itu biasanya sudah ditentukan harapannya dengan usia yang dianjurkan tadi, si orang tua tersebut akan siap, sehingga ketika dia menerima suatu anugerah anak, dia juga akan mempunyai pengetahuan, sikap dan perilaku yang tentunya menguntungkan anak tersebut, sehingga nanti anak bisa tumbuh berkembang sesuai potensi genetik yang dimilikinya. Sesuai dengan potensi genetik yang dimilikinya. Jadi misalkan tidak mungkin saya dokter, anak saya kamu harus dokter, tidak mungkin, karena kan potensi anak tersebut beda-beda, Mbak. Ya, nggak mungkin anaknya mau jadi musician gitu. Itu kan kita nggak bisa, karena potensi genetik anak beda-beda gitu ya. Kira-kira gitu, Mbak Rini. Oke. Jadi
Oke, ini menarik sekali ya dok ya, tapi kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya akan ada slide juga barangkali yang bisa Iya, nanti silakan, dokter ya, ini ya. jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Iya, iya Mbak Rini, Oke, ya, silakan. baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai persiapan bayi baru lahir yang optimal bersama dengan Dr. Yeni Purnama SPAK MKes Mars MH. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan dari Rumah Sakit Hermina Podomoro. Dan dokter Yeni dilanjutkan kembali ya. Iya, Dan bagi Mbak pemirsa Rini, ya. juga yang ingin Iya, bertanya betul, silakan ya. di 021 2520 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan dokter ini lanjutkan, jadi sambil menunggu slide ya barangkali, atau bisa langsung aja deh slide kalau begitu ya, karena slide-nya ada cukup banyak, coba satu persatu dulu. Jadi bayi yang sehat berasal dari ibu yang sehat, silakan dokter, poinnya Baik, apa? kalau kita bicara tentang persiapan, maka memang tadi sudah disampaikan, disinggung pada pendahuluan, bahwasanya seorang ibu berasal dari remaja putri. Remaja putri sering terlupakan adalah anemia defisiensi besi. Ini ternyata memang dari survei kesehatan kita pun mengatakan bahwasanya memang anemia defisiensi menjadi suatu masalah. Makanya di beberapa daerah atau pada orang hamil itu akan diberikan tablet namanya Sulferesus ya, tablet merah itu sebaiknya diminum oleh ibu-ibu karena tujuannya supaya ibu-ibu yang hamil tersebut tidak kekurangan zat besi. Okay. Kemudian diharapkan juga malnutrisi. Malnutrisi itu bukan hanya gizi kurang ya Mbak Rini, ternyata juga obesitas juga malnutrisi. Obesitas juga bagian dari betul malnutrisi. Ya. Kadang-kadang juga kalau kita merasa sehat, gede itu sehat enggak. Jadi memang harus seimbang antara tinggi badan dan berat badan. Terus jangan lupa imunisasi. Kalau biasanya pemenuhan imunisasi ini diberikan kepada ibu-ibu yang menikah pertama kali. Biasanya dia diberikan imunisasi TT. Oh vaksin, tetanus, tetanus. itu biasanya diberikan. Itu tujuannya untuk memenuhi imunisasi yang kurang-kurang. Karena seperti kita ketahui kalau misalkan seorang bayi kena tetanus itu akan menjadi tidak baik hasilnya. Oke. Ya, selanjutnya barangkali Next slide. Rekomendasi dari IDAI yang tadi ini ya. rekomendasi IDAI yang tadi sudah sempat saya singgung bahwasanya dari kami IDAI merekomendasikan bahwasanya pada anak usia 12 sampai 18 tahun disarankan pemberian tablet merah atau Sulferesus tadi 60 mg per hari selama 3 bulan per tahun. Harapannya dengan pemberian suplementasi zat besi ini angka anak remaja yang menjadi calon ibu nanti tidak akan ada anemia, itu harapan kita. Ini berlaku untuk setiap remaja putri dok? Sebetulnya iya, sebaiknya dilakukan karena ini adalah berdasarkan suatu survei ternyata memang anak Indonesia itu 30% mengalami anemia defisiensi besi terutama. Ya, jadi dengan pemberian Sulferesus ini diharapkan angka kejadian anemia defisiensi yang menjadi calon ibu itu akan semakin menurun, kira-kira gitu Mbak Rini. Ini target kita bersama begitu ya dok? Betul, itu ya. Oke, coba next slide. Kesehatan prahamil yang buruk merupakan rantai lingkaran setan stunting. Nah, ini kan ancaman stunting sudah sempat dibahas di segmen awal. Mungkin perlu ditekankan juga nih lingkaran Saitonnya ini apa maksudnya dok? Jadi kalau kita ingin mencegah stunting tentunya kita harus dari awal. Jadi kita bicara tentang kesehatan prahamil harus optimal. Kita di sebelah warna hijau itu dikatakan jangan sampai ibu-ibu mengalami malnutrisi, calon ibu terutama ya, tadi yang 12-18 bulan itu tahun jangan sampai mengalami suatu malnutrisi. Apa akibatnya? Nanti kalau dia hamil pun mungkin akan menjadi malnutrisi. Nah, kalau dia malnutrisi maka apa yang diberikan kepada anak ketika di dalam rahim akan menjadi kurang juga. Akibatnya apa? Ketika bayi lahir terjadi malnutrisi juga. Harapannya kan bayi lahir itu antara 2,5 sampai 3,5, nanti bisa-bisa berat badannya di bawah 2,5 minimal itu ya. Tentunya kita ingin anak-anak kita sehat. Apabila ini berkelanjutan, malnutrisi ini berkelanjutan, maka akan menjadi stunting. Nah, ini yang tentunya suatu hal yang tidak kita inginkan. Kalau sudah stunting itu merupakan suatu
kejadian malnutrisi yang sudah lama ya. Sebetulnya di dalam KMS tersebut, Mbak, ya, kalau KIA, Bu KIA tersebut itu sudah diberikan warning, misalkan berat badan anak usia 1 bulan tuh seberapa, itu ada sebetulnya di KMS. Nanti kalau begitu ibu-ibu melihat, oh kok anak saya plotnya makin turun nih, wah jangan-jangan ini nanti cenderung menjurus stunting, malnutrisi saya, jangan-jangan anak saya sudah malnutrisi ya, ini yang harus segera diintervensi. Dicari sebabnya masalah karena apa, apakah karena gizi, apa karena apa, nanti harus dicari sebabnya itu. Intinya harus cermat membaca KMS juga gitu Iya, ya, Dok, KMS atau buku KIA. Lengkap itu sebetulnya, Mbak. Dalam buku KIA itu sangat lengkap ya. Jadi saya menganjurkan kepada ibu-ibu, calon-calon ibu atau mungkin eyang, putri, eyang kakung, nenek atau siapa saja, kakak, Keluarga siapa, besar ya. ketika mengetahui adiknya, anaknya, atau siapa yang sedang hamil, ada baiknya membaca buku KIA dari awal. Iya. Itu bisa di-download, Mbak, sebetulnya. Iya, lagian juga sekarang banyak juga aplikasi-aplikasi Ya, yang kalau untuk dari ibu hamil gitu ya. iya, Jadi informasinya itu memang penting sekali ya, Dok. betul, ya. Tadi ya. seperti itu. Kalau di IDAI ada namanya aplikasi Primaku, Mbak. Primaku, iya. Primaku itu ada, bisa dibaca-baca, di situ lengkap sebetulnya. Bagaimana kita memberikan imunisasi, bagaimana cara kita menstimulasi anak itu sangat penting. Jadi sebenarnya informasi yang akurat tentunya, artinya sumbernya juga kredibel, bisa dipercaya itu udah banyak ya, Dok. Ya. Tinggal Betul, bagaimana kita sebagai calon ibu atau ibu hamil itu sendiri tuh mau mengaksesnya dan mau apa ya, bisa dibilang mempraktekannya begitu Betul, ya, Dok Mbak ya. Dini, betul, ya. Oke, baik. Slide berikutnya lagi tentang apa? Perbedaan sirkulasi darah di dalam kandungan dan di luar kandungan. Nah, ini saya memperlihatkan bagaimana keajaiban bayi ya, yang maha kuasa menciptakan, ketika sebelah kiri adalah, yang sebelah kiri itu, Mbak Rini, adalah Kirinya kita ya, Dok? ya kirinya kita adalah ketika bayi di dalam rahim. Kita lihat bahwasannya di dalam rahim itu bayi, paru-paru bayi itu belum berkembang, dia tidak berfungsi sama sekali. Oke. Dia di bypass. Nah, ujungnya kita lihat ada dibandingkan dengan yang kanan, yang sebelah kiri, yang ke bawah itu yang berwarna ungu dan berwarna merah ya. Jadi karena fungsi paru-paru bayi belum berfungsi, maka masih bercampur. Jadi artinya semua apa yang dimakan oleh bayi, oksigen dari bayi itu semua dari ibu. Ya. Kemudian ketika bayi lahir, maka dia harus berusaha untuk mengembangkan yang tadi paru-paru isinya air dirubah menjadi udara. Ini proses namanya adaptasi. Mungkin ada beberapa hari yang lalu kita melihat ada salah seorang putrinya apa namanya, artis yang TTN. Nah, itu. Jadi fase penyesuaian dari dalam rahim menuju alam raya ini ada namanya fase penyesuaian. Ya. Kalau fase penyesuaian nggak bagus, maka akan terjadi TTN salah satunya tadi. Ya. Jadi kita lihat tadi bagaimana ibu memberikan nutrisi secara pasif terus-menerus kepada bayi. Nah, artinya apa? Makanan yang baik adalah makanan dari ibu. Nah, dilanjutkan ketika dia lahir, maka sebaiknya diberikan makanan dari ibu. Karena sudah tali pusat terpotong, kan enggak mungkin lagi ibu memberikan makan ke anak, satunya adalah menggunakan ASI. Iya, ASI. Jadi kalau kita bicara tentang makanan terbaik untuk bayi, maka kita lihat dari dalam perut selama 9 bulan 10 hari tersebut, ternyata yang paling bagus makanan dari ibu. Selama ini bayi tidak masalah. Lanjutkan dengan menggunakan ASI, karena ASI itu adalah makanan yang ketika dia dalam perut yang dia makan gitu. Iya, sudah desain juga dari Allah seperti itu ya. Iya, betul, Mbak Rini. Luar biasa. Oke, coba slide berikutnya lagi. Oke, ibu yang sehat, ayah yang siap siaga. Oh iya, ayahnya udah pasti, suaminya ya. Kakak jika ada yang siap, iya nih penting juga ya. Tadi penting karena jadi kalau kita melihat calon bayi, maka kita jangan lupa bahwasanya bayi itu adalah milik bersama. Betul. Ya, milik eyang, putri, yang kakung, ya kan, kakak Cucu, barangkali gitu ya. Itu menjadi sangat penting karena pemberian dukungan yang luar biasa dari semua orang di sekeliling ibu, maka menjadi suatu yang baik. Betul. Makanya ini disarankan untuk jangan lupa atur jarak kelahiran, ya kan. Kalau terlalu dekat juga nanti akibatnya tidak bagus untuk ibunya, ya kan. Misalkan seharusnya si bayi yang pertama dia mendapatkan minimal ASI eksklusif selama 6 bulan, tidak bisa karena jangan, kalau orang Jawa bilang kesundulan. Ya, jadi belum anaknya udah besar sudah punya anak lagi, itu menjadi nggak bagus juga. Banyak kasusnya seperti itu ya, Dok? Iya, betul ya. Jadi termasuk persiapan ekonomi, ya, ekonomi fisik dan mental. Ini tentunya
Kalau dulu biasanya sih ketika kita mau menikah kan kalau orang Jawa bilang bibit bobot bebet ya, itu biasanya sih dianjurkan supaya menyiapkan semuanya. Jadi tidak sekedar aku pengen nikah selesai, enggak, tapi harus benar-benar persiapan fisik, ekonomi dan sebagainya disiapkan dengan baik gitu Mbak. Mematapkan diri dong ya judulnya. Iya, betul. Nah, iya. Coba slide berikutnya lagi sebelum nanti kita beralih ke pertanyaan dari email dulu ya. Nah, saat hamilnya ini ini mungkin bisa konsul ke objinnya ya dok ya. Betul, kontrol ya. di tugas kesehatan, screening penyakit, multivitamin, asam folat, zat besi, gizi dan olahraga cukup, dan pelajari manajemen laktasi. Nah ini mungkin dari sudut pandang dokter spesialis anak nih dok. Ini kan artinya harus bersinergi juga dengan dokter objinnya atau tim yang lain lah ya dok ya. Iya. Untuk ibu hamil ini sendiri atau mungkin suami siaganya juga seperti apa saran-sarannya juga dok? Iya betul. Jadi sebetulnya kalau kita ingin berhasil manajemen laktasi atau memberikan ASI kepada bayi, maka persiapannya sebetulnya bukan ketika dia melahirkan, justru malah ketika dia hamil. Mungkin ibu-ibu mulai membaca, ayah-ayah mulai membaca bagaimana sih saya mempersiapkan ASI ini, bagaimana sih orang ayah mendukung ibu supaya dia siap memberikan ASI kepada anaknya, yang sudah tadi dijelaskan bahwasanya ASI adalah implementasi zat-zat yang diberikan ibu ketika di dalam rahim. Kalau misalkan bisa diteruskan tentunya akan menjadi sangat baik. Nah itu tentunya manajemen laktasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting, karena jangan sampai kalau istilah guyonan kita adalah anak adalah anaknya ibu, makanya dia harus minum ASI. Jadi bukan anaknya sapi karena dia minum PASI gitu ya. Kira-kira gitu Mbak Rini. Minum susu sapi dia. Iya. Oke, coba. Ini manajemen laktasi penting supaya pemberiannya ini bisa efektif dan efisien ya. Artinya perlekatannya bagaimana segala macam. Dilihat-lihat juga kondisi anaknya segala macam ya dok ya. Oke. Ada lagi selanjutnya sebelum kita masuk pertanyaan dari email dulu mungkin? Nah, oke, ini dulu. Ini kenapa kok 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Kita lihat pada slide yang warna putih itu ada sensori ya, baik penglihatan pendengaran, maka dibentuknya pada awal-awal kehidupan. Jadi maksimal puncaknya itu justru malah ketika anak usia 3-4 bulan tuh. Ya, kalau kita lihat berbahasa, kita lihat sekitar usia 1 tahun. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun dia pemenuhan gizinya bagus, maka mudah-mudahan berbahasanya pun menjadi baik. Amin. Kemudian kita lihat kognitifnya, kita lihat puncaknya pada pas usia 2 tahun, 3 tahun itu Mbak. Jadi makanya kenapa 1000 hari pertama kehidupannya sangat penting. Jadi katakan bahwasanya 85% otak yang merupakan fungsi luhur kita sebagian besar itu terbentuk pada 2 tahun pertama kehidupan. Sehingga kalau misalkan itu berkembang dengan baik, maka tentunya anak tersebut akan mempunyai kemampuan semuanya, tidak hanya sekedar pandai, tapi juga dia pandai kalau istilah namanya ada EQ emosional, tidak hanya EQ ya, banyak spiritual ya, jadi ESQ, kecerdasannya nggak hanya intelektual tapi emosional, semuanya menjadi lengkap. Lain-lain. Ya, karena apa? Karena anak tersebut jadi ketika ada suatu masalah, karena otaknya sudah pinter, sudah terpenuhi, maka dia sangat mudah menyesuaikan. Kita ketahui bersama bahwasanya kalau dikatakan seorang berhasil itu orang yang bisa berubah ya. Kalau anak tersebut bisa berubah menyesuaikan suatu keadaan, maka mudah-mudahan anak tersebut akan survive dalam kehidupan tersebut. Kira-kira gitu Mbak Dini. Apalagi kan mungkin nih 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan kan kita nggak tahu nih teknologi makin seperti apa segala macam kan. Jadi perlu mempersiapkan buah hati yang seperti apa nih di depannya gitu kan ya dok ya. Makanya 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Karena apa? Karena betul-betul kalau misalkan seorang anak tersebut tidak kita persiapkan 1000 hari pertama kehidupan ini, maka kita bayangkan otaknya hanya misalkan katanya 85%, dia hanya 50%. Bagaimana dia bisa menyerap suatu masalah, bagaimana dia bisa memecahkan suatu masalah, kemudian mengambil kesimpulan, tentunya menjadi suatu yang terbebani pada anak tersebut. Akibatnya apa? Seperti beberapa yang lalu kan kita lihat misalkan ada anak yang dia tidak mampu misalnya bunuh diri. Iya. Ya, mungkin salah satunya karena anak tersebut sudah sangat stres, dia tidak bisa ini ya, istilahnya, berlebihan karena mungkin mohon maaf kemampuan intelektualnya juga nggak begitu bagus barangkali, kira-kira gitu Mbak Rini. Coba itu tadi ilustrasi kasus aja dari dampaknya dok ya. Iya betul. Coba ada lagi slide berikutnya atau kita masuk ke pertanyaan dari email dulu kali ya? Atau ini mau dijelaskan dulu? Iya.
Oke, Jadi ini ini dulu dok. kebutuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan sangat penting kita lihat. Kita sekali lagi tadi kita lihat pemenuhan gizi pada ibu hamil sangat penting. Kemudian Mbak Rini kalau misalkan Mbak Rini pergi ke puskesmas itu ada kok di Jakarta ini sudah namanya senam hamil, ada meditasi, ada Akses banyaklah sudah tersedia sebetulnya kalau dekat sekali ya puskesmas bahkan betul kan ya kalau di tingkat Jakarta kecamatan ini, ya dok ya. iya di Jakarta ini saya lihat kemudian saya pernah penelitian di puskesmas itu ada kelas hamil sendiri, kelas ibu hamil, kemudian kelas macam-macam di situ. Jadi di situ diedukasikan oleh para bidan, para yang bekerja di KIA. Kemudian nanti juga kita lihat ya dengan itu maka tentunya ada hubungan yang bermakna bagaimana ibu yang merokok tentunya tidak faktor baik resiko ya. Gitu ya. Ya, jadi diharapkan misalkan jangan minum alkohol. Itu begini, apa yang dimakan ibu itu akan dikeluarkan ibu ke bayi. Jadi misalkan ibu makan alkohol, minum alkohol ya tentunya bayi juga akan alkohol, merokok ibu akan merokok. Itu yang tidak sengaja tertransfer gitu ya. Betul, ikutan juga nih ya, anak betul merasakan. ya. Dan juga begitu lahir, karena tadi kita maunya ASI eksklusif, maka jangan lupa IMD. IMD itu menjadi penting karena sesuatu yang sangat diharapkan. Kira-kira gitu Mbak Rini. Inisiasi menyusui dini gitu ya betul, maksudnya dok ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke dokter, kita masuk dulu ke pertanyaan dari email ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia anak Anda, serta tempat tinggal Anda ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Sarah, usianya 28 tahun dari Jakarta. Dok, seberapa besarkah pengaruh asam folat untuk perkembangan bayi kita, dok? Saya soalnya terlambat konsumsi asam folat. Saya baru tahu saya hamil setelah sudah beberapa minggu dan langsung diresepkan vitamin-vitamin pas periksa. Dan saya baru konsumsi salah satunya asam folat itu, dokter. Nah, katanya kan harus dari sebelum hamil bahkan ya. Apakah berpengaruh besar, dok, terhadap tumbuh kembang anak saya kelak? Terima kasih. Asam folat, zat besi tadi kan sempat dibahas oleh dokter. Betul, ya, dok ya. Asam folat ini sebenarnya apa sih, dan kalau konsumsinya ini terlambat ini ya, yang ditanyakan karena terlambatnya ini bagaimana dokter? Jadi asam folat ini adalah suatu zat yang kalau kurang itu bisa berakibat anemia megaloblastik kalau dalam istilah kedokteran. Dan juga ternyata di beberapa literatur dikatakan asam folat ini juga membentuk sel saraf. Ya, apabila kurang maka pembentukannya juga tidak bagus. Sel saraf babynya? Babynya. Jadi ketika dalam sekitar 4 bulan terbentuk namanya tabung saraf. Nah, itu kalau dia asam folatnya kurang, itu akan menjadi tidak bagus dan nanti lahir namanya ada istilah spina bifida. Jadi kebocoran dari tabung si sarafnya tadi. Demikian juga berhubungan dengan RNA dan DNA. Ini biasanya selain dia berhubungan dengan fungsi saraf, juga berhubungan dengan fungsi tumbuh kembangnya adik tersebut. Kalau itu kurang maka bisa terjadi yang kita takutkan perawakan pendek tadi itu, ya kan? Jadi asam folat ini menjadi sangat penting, tetapi karena ibu sudah mendapatkan asam folat sejak hamil, mudah-mudahan tidak terlalu kurang. Dari makanan apa aja yang boleh diberikan? Biasanya asam folat ini banyak pada makanan yang hijau-hijau, kacang-kacangan, kemudian pada hati, kemudian pada daging, itu pada telur itu juga ada. Jadi mudah-mudahan karena sudah diberikan pemenuhan asam folat ketika dihamil, mudah-mudahan tidak terlambat. Memang asam folat itu tidak bisa dibentuk oleh tubuh kita, tetapi asam folat harus disuplementasi. Jadi kalau mengandalkan yang tadi dari makanan saja, takut kurang cukup gitu ya? Kurang cukup, makanya mungkin dari penelitian rekan dari Objin mungkin barangkali sudah ada penelitian dan asam folat ini merupakan salah satu yang diwajibkan diberikan karena salah satu tadi jangan sampai terjadi kelainan di sarafnya. Iya, itu dampak untuk ke bayinya ya. Ke bayinya ya. Kalau ke ibunya tentunya salah satunya anemia megaloblastik tadi. Karena kan seperti ketahui kalau anemia ya tentunya anemia itu besi itu kan sebagai kayak kendaraan yang membawa makanan. Kalau dia anemia maka harusnya misalkan gambaran kasarnya harusnya si HB yang bagus ini bisa membawa 2 karung. Tapi karena anemia maka hanya 1 karung. Akhirnya pemenuhan gizi baik si ibu maupun pada bayi akan sangat berkurang, kira-kira gitu itu harapannya. Jadi kemampuan membawa atau mengikat si makanan yang harusnya
apa ya istilahnya disebar lagi gitu ya dok ya? Diberikan kepada sel-sel baik si ibu maupun si bayi jadi akan berkurang. Tapi kalau ternyata tadi udah mulai diberikan asam folat, mudah-mudahan walaupun terlambat, mudah-mudahan bisa terpenuhi gitu aja lah. Oke. Tapi kalau untuk anaknya sendiri ketika baru lahir nggak ada perlu tambahan hanya ASI aja ya dok ya? Ya. Apa mungkin ada suplementasi? Jadi kalau misalkan ibunya pemenuhan gizinya baik, tidak perlu butuh apa-apa. Memang nanti pada usia 4 bulan itu pada bayi yang pada bayi-bayi yang aterem atau cukup bulan itu disarankan diberikan suplementasi zat besi seperti yang rekomendasi IDAI tadi. Pada bayi bahkan prematur, dari bayi itu ya? Iya, bayi-bayi prematur itu pada usia 1 bulan bisa diberikan suplementasi zat besi. Oh, lebih dini. Ya, lebih dini ya. Jadi hanya suplementasi. Jadi bukan berarti dikasih tadi yang dikasih ayam, dikasih daging, jangan. Justru malah ASI saja. Paling kita hanya berikan suplementasi berupa obat biasanya, Mbak. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Tanggapan untuk Ibu Sarah ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu ya dok ya. Ini mudah-mudahan jawabannya sangat membantu ya untuk Bu Sarah. Kemudian ini sekarang Ibu Mutia usianya 26 tahun. Ini jadi ibu-ibu milenial ya dok ya, masih muda-muda semua. Dok mau tanya, tinggi badan saya 158, suami 160. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada kemungkinan anak kami bisa jauh lebih tinggi dok? Ya. Makanan-makanan seperti apa yang kira-kira bisa menambah tinggi badan anak? Anak saya baru mau mulai MPASI bulan ini. Adakah saran-saran khusus dok? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa memberikan gambaran orang Jepang tempo dulu dan orang Jepang zaman sekarang. Dulu kan pendek-pendek Jepang ya, sekarang tinggi-tinggi. Karena apa? Karena mungkin mereka memiliki nutrisi yang baik. Pertama nutrisi tentunya yang cukup dan berimbang. Jadi bukan misalkan hanya protein saja. Jadi harus semua terpenuhi. Mulai karbohidrat, protein, kemudian lemak, kemudian zat mikro dan makronutrien harus terpenuhi dengan variatif, baik. Lengkap. Variatif ya. Itu sekali lagi saya sarankan boleh melihat ke aplikasi Primaku atau melihat buku KIA. Itu sudah pemerintah juga sudah mencoba KIA untuk tadi ya. Terus kemudian yang tidak kalah penting, jangan lupa jangan dibiarkan anaknya bermalam-malam tidurnya. Ternyata dari penelitian pertumbuhan tinggi badan paling cepat pada usia jam 11 malam sampai jam 1 malam. Jadi diharapkan dia harus tidur malam hari, jangan dibiarkan. Kadang-kadang kan anak sekarang suka main gadget sampai tengah malam, itu sebaiknya jangan. Ini masih 5 tahun ke bawah tapi udah pegang gawai. Ya, itu akhirnya apa? Akhirnya istirahatnya kurang. Terus yang berikutnya tentunya olahraga yang sesuai dengan kemampuan si anak tersebut. Nah, ini menjadi masalah karena apa? Anak-anak kita sekarang ini lebih suka main gadget sehingga geraknya dia kurang. Akhirnya apa? Terjadi malnutrisi, bukan malnutrisi yang pendek tapi malnutrisi yang gemuk, obes tadi ya. Itu yang sebetulnya tidak diharapkan ya. Tadi terus kemudian jadi 3 itu yang utama sih menurut saya. Jadi pertama pemenuhan gizinya silahkan dilihat di KIA, aplikasi yang lain yang terpenuhi, kemudian istirahat jangan lupa, olahraga jangan sia, tentunya juga beberapa vitamin harus dicukupi, kira-kira gitu. Mbak. Karena ada yang susu untuk tinggi badan atau apa gitu macam-macam. Tapi yang penting adalah pemenuhan zat gizi makro-mikronya tadi yang seimbang gitu ya dok ya. Jangan sampai tadi hanya konsumsi salah satu jenis makanan aja terus jadi kurang variatif tadi ya dok. Betul, gizinya itu sendiri. Tapi bukankah ini mungkin yang dikhawatirkan adalah genetiknya juga bagaimana dok, kan katanya ada tinggi potensi ya dihitung dari ibu bapaknya terus bagi 2 deh kalau nggak salah ya. Ya itu memang ada penghitungan. Tapi pertanyaan dari ibu tadi kan mungkinkah anak saya menjadi tinggi? Bisa. Makanya saya mencontohkan teman-teman orang-orang Jepang tadi ya, bahwasanya dengan pemenuhan gizi yang baik, dengan olahraga, istirahat teratur tadi kan ya, itu diharapkan terjadi stimulasi yang baik. Betul. Mungkin katakan tadi ibunya mencontohkan 158 dengan 160, mudah-mudahan anaknya lebih tinggi dari itu. Iya. Mencontohkan saya sendirilah, anak saya tingginya 165, anak saya sekarang 178. Nah, mungkin barangkali itu yang memberi contoh. Pertanyaan mungkinkah, berarti pertanyaannya mungkin pertanyaannya itu. Iya, begitu ya. Kurang lebih seperti yang penting tadi pemenuhan ASI asuhnya ya. Betul, kembali lagi seperti itu ya dok ya. Mungkin slide bisa juga ditambahkan lagi, tapi aku mau kembali ke materi ya dok ya. Tadi kan kita sudah sampai ke pentingnya ASI eksklusif karena kita kan anaknya ibu, jadi minumnya susunya ibunya dong gitu ya dok ya. IMD penting, terus kemudian juga makanan pendamping ASI-nya juga gitu ya. Nah sebelum menjadi ibu tadi juga perlu
memahami manajemen laktaksi. Tadi kan dokter bilang seperti itu. Iya. Keunggulan ASI sudah dokter jelaskan. Posisi dan pelekatan dan proses menyusui juga gitu ya dok ya. Jadi Iya. ini mengapa penting sekali supaya nanti goalnya ini tentunya apa dok? Kita harus paham dulu ASI ini untuk bayi kita tuh seperti apa. Iya, seperti disindir tadi bahwasanya ASI merupakan suatu makanan yang siap pakai. Anda bayangkan misalkan seorang ibu yang baru melahirkan, dia harus menyiapkan susu formula. Susu formula. Nah, itu kan nggak enak sekali itu Mbak. Dia harus Ngaduk-ngaduk dulu menyiapkan ini ya. Kalau ASI kan begitu dibersihkan langsung Iya. udah siap saji gitu ya kira-kira. Coba sebentar dok, kita sapa dulu sebentar ya. Oke, baik. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Widi di Serang, Banten. Oke, ingin bertanya apa Bapak kepada dokter? Silakan. Baik, untuk asupan ASI bayi yang baru lahir, apakah itu diharuskan ASI itu masuk pertama, ataukah bisa dibantu dengan susu formula? Karena pengalaman kami, informasi dari pihak rumah sakit itu diharuskan untuk dikasih ASI pertama. Tapi ASI pertama sendiri belum keluar, sehingga anak kami itu kekurangan asupan susu. Dari pihak rumah sakit sendiri tidak mengizinkan untuk asupan susu formula. Terima kasih. Oke. Jadi kendalanya waktu itu pengalaman Bapak Widi dan istri gitu ya, ASI pertamanya ini belum keluar dok. Terus bagaimana solusinya untuk memenuhi kebutuhan gizi bayinya gitu kan waktu itu. Jadi susu formula itu sendiri perannya di sini bagaimana? Karena kan tadi ada kata-kata kalau anak ibunya ya minum susunya ya ASI ibunya gitu kan. Yeah. Jadi bagaimana tuh dok kalau Yeah. kasusnya khusus nih seperti ini? Ya, jadi tetap ASI adalah makanan yang utama bagi bayi. Tadi sudah dinyatakan bahwasanya perlekatan, posisi bayi itu memang menjadi sesuatu yang hal penting untuk keberhasilan menyusui. Ya, pada saat bayi baru lahir itu kalau cukup bulan, artinya mudah-mudahan anaknya bapak itu cukup bulan ya. Kalau cukup bulan itu ada cadangan lemak coklat namanya. Dia bisa bertahan sampai 3 hari. Artinya seseorang bayi yang tidak makan pun, tidak menyusu pun dia siap selama 3 hari. Memang perut bayi pada waktu hamil itu memang boleh dibilang cuma sebiji kelereng kemampuannya. Jadi memang itu sudah sunatullah atau hukum alam, memang ASInya ibu pun juga sedikit biasanya. Itu sudah cukup memenuhi sebetulnya. Walau sedikit tapi sudah cukup Sudah memenuhi. cukup memenuhi karena memang kebutuhannya si bayi emang segitu perutnya. Jadi nggak bisa kita langsung banyakkan, nggak bisa karena tak khawatir justru malah menjadi peregangan pada lambung si bayi tersebut. Pencernaan. Nanti bertahap biasanya ketika usia 2 hari dia akan bertambah menjadi sebesar bakso misalkan. Ya itu nanti biasanya akan menyesuaikan. Jadi semakin ibu tersebut yakin dan sukacita, dan ketika dia memandang bayinya dengan sukacita, maka tidak terasa itu hormon akan mengalir dengan baik, ya, sehingga hormon untuk mengeluarkan ASI akan menjadi banyak. Biasanya ASI akan semakin banyak ketika 3 hari. Kalau hari pertama kedua memang biasanya belum banyak, akan keluar kolostrum. Justru malah kolostrum inilah yang sangat baik karena kolostrum ini ada imunnya, daya tahan untuk si ibu kepada anak ini ada. Ya, jadi sebetulnya kalau proses perlekatannya baik, mudah-mudahan sih ASInya bertahap akan menjadi baik. Pengalaman kita di lapangan seperti itu sih biasanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya tanggapannya. Dan dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Yeni Purnama, SPAK MKes Mars MH. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan dari Rumah Sakit Hermina Podomoro. Masih membahas mengenai persiapan bayi baru lahir yang optimal. Dan dokter, dilanjutkan kembali di segmen terakhir. Ada satu slide lagi barangkali yang mohon maaf bisa ditampilkan tidak? Tentang KIA atau KMS gitu ya barangkali ya, sebagai guidelines bagi para calon ibu hamil atau ibu hamil itu sendiri dan juga suami siaganya atau bahkan keluarganya begitu ya dok ya. Betul. Untuk memantau mengenai apa sih KIA atau KMS itu. Sambil menunggu slide-nya mungkin ditekankan lagi ya dok ya, untuk mencari informasi yang akurat. Kadang kita bingung nih, yang mana sih sumber yang bisa kita percaya, saking banyaknya referensi gitu ya. Kita kadang-kadang bingung memfilternya gitu dokter. Ada tips nggak? Jadi pemerintah sebetulnya sudah menyiapkan suatu buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Di situ buku itu sudah Detail mencakup gitu. detail mulai dari ibu hamil sampai ibu itu punya anak, menyusui, memberikan imunisasi, memberikan makan yang baik kepada anak tuh bagaimana sudah ada semua sebetulnya. Termasuk bagaimana kita memantau pertumbuhan. Pertumbuhan tuh jadi kecil menjadi besar ya. Kalau perkembangan itu adalah bagaimana anak ini bisa misalkan tadinya tiduran, usia 3 bulan dia mulai tengkurap, 6 bulan dia duduk, itu perkembangan. Artinya kemampuan kognitifnya meningkat. Itu sebetulnya sudah dicoba diaplikasikan oleh pemerintah ke dalam buku tersebut. Nah, ini salah satu contohnya buku KIA. Ini mungkin saran saya, baik yang putri, yang kakung, kakak, nenek, bibi, tante, apabila ada saudaranya yang hamil, mungkin ini coba disarankan pemenuhan melihat atau membaca buku ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa sampai, karena di dalam buku KIA ini sangat mudah dicerna kalau menurut saya. Jadi bukan bahasa yang kedokteran, tapi justru malah bahasa-bahasa awam. Jadi misalkan, kok anak saya ini tiba-tiba berat badannya kok makin turun. Nah, ini berarti dia langsung bisa komunikasikan. Kalau IDAI ada namanya perimaku. Perimaku itu juga di situ lengkap sama. Di situ ada kapan kita memberikan imunisasi, kapan kita menstimulasi kalau ada kurang-kurangnya. Jadi prinsip yang disampaikan Mbak Dini tadi tentang asah asuh itu di situ dalam sudah ada semuanya sebetulnya. Sekarang tinggal kita sebagai calon ibu, calon ayah untuk mau nggak membuka buku tersebut. Kalaupun ada kekurangan, masih belum paham, tentunya ada komunikasi, bisa ke puskesmas ya. Seperti ceritakan tadi bahwasanya di puskesmas sudah banyak kelas tersebut. Sekarang tinggal mau nggak ibu atau orang tua atau mungkin yang di sekitarnya untuk mendorong calon ibu atau calon orang tua ini yang punya bayi untuk datang ke puskesmas, kira-kira gitu. Jadi prinsipnya adalah bahwasanya persiapan bayi baru lahir yang optimal ini tentunya tidak bisa disiapkan melahirkan bayi pasti anak saya bagus, tidak bisa. Memang dari sebelum dia menjadi calon ayah, calon ibu ini sudah harus disiapkan. Semua stakeholder yang mendukung itu harus orang-orang yang di kanan kirinya harus membantu, karena jangan sampai si bayi, calon bayi ini nanti lahir berat badannya kurang misalkan. Terus tiba-tiba nanti dalam proses menuju pertumbuh kembangnya juga tidak optimal. Ujungnya adalah stunting. Kalau sudah stunting itu sangat menyakitkan, Mbak, karena kalau tinggi berat badan bisa dikejar, tetapi kalau kita sudah lebih 2 tahun maka otak ini nggak bisa lagi dirubah. Karena apa? Karena sudah maksimal dia sampai 85%. Berarti otak udah nggak bisa diperbaiki, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah daya juang atau daya orang anak ini untuk menyesuaikan perubahan pada zamannya, dia tidak bisa karena otaknya sudah nggak mampu. Akhirnya dikendalikan adalah fisiknya. Akhirnya ya kalau fisik saja berarti kan kita tidak bisa berharap menjadi seorang manajer yang baik, tidak mungkin. Akhirnya jadi pekerja saja, kan kasihan menurut saya pada anak-anak kita ini. Yang penting sebenarnya anak juga dilihat juga potensi masing-masing ya dok ya tadi ya, karena kan kita juga kadang orang tua tidak bisa memaksakan anaknya harus begini begitu, tetap yang terbaik apa yang mungkin disukai anaknya gitu, minatnya di mana itu yang perlu diperhatikan juga. Kalau dari IDAI istilahnya adalah bertumbuh kembang sesuai potensi genetik yang dimilikinya. Betul. Jadi tidak bisa seorang misalkan dokter semua nggak mungkin, semua jadi wartawan semua juga nggak mungkin. Jadi memang
Tuhan Yang Maha Kuasa itu sudah memberikan masing-masing pekerjaan, Iya, itu memang masing-masing sudah peran. Orang rezeki ada ya. lakonnya Lakonnya masing-masing. masing-masing seperti itu kira-kira. Oke Ya. dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulannya mungkin singkat sekali lagi yang perlu ditekankan mengenai tema hari ini kepada kita semua. Silakan dokter. Iya, jadi kalau kita bicara menyiapkan bayi, maka sekali lagi penyiapan mulai dari ketika anak tersebut remaja ya. Siapkan baik si ayah maupun si ibu itu harus tidak boleh ada anemia, terus kemudian pengetahuannya harus cukup, kemudian dia bersikap bagaimana, kemudian dia menyiapkan ASI. Jadi melaktasi itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Dikatakan bahwasanya ASI merupakan makanan yang pasti cocok untuk bayi ya. Kemudian bagaimana kita mengintervensi kalau misalkan dari KIA tadi ternyata ada mulai penurunan. Bagaimana saya bersikap, tentunya seorang ibu yang sudah paham dari awal maka dia akan minimal menghubungi puskesmas minimal ya, atau dokter yang dia percaya, termasuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Jadi menurut saya prinsipnya adalah 1000 hari pertama kehidupan menjadi sangat penting, karena 1000 hari pertama kehidupan inilah menjadi dasar seorang tersebut atau anak tersebut menjadi dewasa yang mumpuni dewasa, menghadapi situasi yang akan datang. Kira-kira gitu Mbak Rini. Amin gitu ya dokter. Terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak ya. Sukses, berkah selalu untuk dokter ini ya. Ya, terima kasih Mbak Rini, doanya untuk semuanya. Amin, amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.